Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Bab 3369, perkenalkan seorang teman kepada Anda. Bab 9151 sampai dengan bab 9155. Setengah jam kemudian, Steve Rothschild tiba di Tianxiang Mansion di bawah perlindungan sekelompok pengawal. Setiap kali dia datang dan pergi sebelumnya, kali ini dia siap berperang berkepanjangan di Jinling. Faktanya, orang-orang dekatnya sudah tiba di Jinling beberapa hari yang lalu. Tentu saja, yang ikut bersamanya adalah Matt Finkelstein. Saat ini, suasana hati Matt Finkelstein jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya, dia seperti anjing tersesat, lelah berlari menyelamatkan diri, bersembunyi di sana-sini, dan bahkan berharap tidak bisa kembali ke Amerika Serikat. Tapi sekarang dia berbeda. Dia berlindung pada orang kedua di keluarga Rothschild. Lebih penting lagi, setelah semua orang mengetahui bahwa dia telah berlindung di keluarga Rothschild, mereka secara alami menyadari bahwa rahasia itu telah sampai ke telinga keluarga Rothschild. Dalam kasus ini, tidak ada gunanya terus mengejar Matt Finkelstein. Membunuhnya tidak akan membiarkan rahasia itu terbongkar. Sebaliknya, dia mungkin akan menjadi sasaran balas dendam gila-gilaan karena memprovokasi keluarga Rothschild. Sebab, Matt Finkelstein kini memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Karena itu, dia sangat tulus terhadap Steve dan sudah memutuskan untuk mengikuti Steve dan menjadi anjingnya mulai sekarang. Dalam perjalanan ke sini, Steve memberitahunya bahwa kali ini dia akan bertemu dengan seorang pria Tionghoa yang sangat dia hormati. Matt Finkelstein sangat penasaran dan tidak tahu siapa yang bisa menjadikan Rothschild ini pewaris keluarga De memberikan hal seperti itu. Evaluasi tinggi. Setelah iring-iringan mobil tiba di Tianxiang Mansion, dia mengikuti Steve dan memasuki gerbang Tianxiang Mansion. Hongwu sudah menunggu di sini sebelumnya. Ketika dia melihat Steve, dia langsung tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Rothschild, kita bertemu lagi." Steve juga berkata sambil tersenyum dalam bahasa Mandarin yang mahir, "Oh Tuan Hong, akhirnya kita bertemu lagi. Saya sangat merindukanmu akhir-akhir ini." Saat dia berbicara, dia memeluk Hongwu dengan lembut, dan kemudian berkata, "Saya membawakan Anda cerutu Kuba berkualitas tinggi, dan saya akan meminta bawahan saya untuk memberikannya kepada Anda untuk dicoba nanti." Hongwu bersemangat dan berpikir, kehidupan macam apa yang aku jalani seperti ini? Semua pewaris Rothschild harus membawakanku hadiah untuk menjilatku. Memikirkan hal itu, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Rothschild, Anda sangat sopan. Anda datang segera setelah Anda datang, dan Anda membawakan saya hadiah apapun." Steve tersenyum dan berkata,
Jangan panggil saya Tuan Rothschild. Itu terlalu kasar. Panggil saya Steve. Kita semua berteman. Jadi mengapa harus bersikap sopan? Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Di mana Tuan Ye?" Hongwu tersenyum dan berkata, "TV sudah menunggumu di dalam kotak, ayo naik bersama." Oke, Steve mengangguk, menunjuk Matt Finkelstein di sampingnya, dan berkata kepada Hongwu, "Ngomong-ngomong, Tuan Hong, ini Matt Finkelstein, salah satu adik laki-laki saya. Dia akan tinggal bersama saya di Jinling mulai sekarang." Hongwu mengangguk dan tersenyum. "Halo, Tuan Finkelstein." Matt Finkelstein dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Hong, tolong jaga saya dengan baik di Jinling di masa depan." Sangat mudah untuk berbicara. Hongwu menepuk bahu Steve dan berkata, "Steve dan saya adalah saudara. Silakan datang." Kalau di saat normal Steve pasti akan rontok jika ada yang menepuknya dan bilang dia kakaknya. "Kamu pikir kamu ini siapa? Berani panggil aku kakak?" Tapi menghadapi Hongwu yang memanggilnya saudara, dia sangat senang. Dia bahkan merasa bahwa dia dan Hongwu adalah saudara dalam disiplin yang sama. "Baik, sangat baik." Hongwu membawa mereka berdua ke kotak berlian, tempat Ye Chen sudah duduk tegak. Begitu Steve memasuki pintu, dia berkata dengan penuh hormat, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan Steve? Apakah kamu akan tinggal lama kali ini?" Steve tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Ye, sejujurnya, kali ini saya punya rencana untuk tinggal di Jinling selama 10 hingga 8 tahun." Setelah mengatakan itu, dia segera memperkenalkan Matt Finkelstein kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, ini Matt Finkelstein yang saya sebutkan sebelumnya." Matt Finkelstein juga menatap Ye Chen dengan heran saat ini. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa Steve, seorang pria Tionghoa yang begitu penuh hormat, bisa begitu muda. Dia juga tidak mengerti, adakah pemuda di dunia ini yang berstatus lebih tinggi dari Steve? Tampaknya mustahil, namun faktanya memang demikian. Rasa hormat Steve terhadap Ye Chen tidak hanya tertulis di wajahnya, tetapi juga terukir di tulangnya. Ye Chen memandang Matt Finkelstein, yang tampak terkejut, dan bertanya kepadanya sambil setengah tersenyum, "Kaulah yang berencana membunuh Tawana beberapa hari yang lalu, kan?" Jantung Matt Finkelstein tiba-tiba berdebar kencang, dan dia berpikir, mungkinkah dia orang di belakang Tawana? Apakah dia yang meminta Steve untuk menemukannya dan mengeluarkan bunga yang tersembunyi? Memikirkan hal ini, dia merasa panik di dalam hatinya dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye benar-benar menyesal. Saya terlalu bodoh pada saat itu untuk membuat keputusan itu. Saya menyadari betapa salahnya saya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan masalah ini, dan saya harap Bapak lebih pengertian dan tidak berpikiran seperti saya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Apakah kamu dan Tawana memiliki dendam pribadi di masa lalu?"
Atau apakah mereka memiliki rahasia satu sama lain? Aku tidak ingin terlalu ikut campur dalam hal ini. Selama kamu tidak melakukan apapun padanya mulai sekarang, perilaku mengancam apapun tidak akan dilakukan di pihak saya. Matt Finkelstein segera menghela nafas lega dan dengan cepat Audio menyatakan milik Software posisinya. Channel. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya sekarang sepenuhnya setia kepada Tuan Steve Rothschild dan tidak akan melakukan apapun yang mengancam perilaku Fana. Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, kamu harus tahu bahwa Tawana telah tiba di Tiongkok sekarang, kan? Tuan Ye, Anda tahu, lagi pula, beritanya sudah tersebar luas sekarang, kata Matt Finkelstein dengan hormat. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya berencana untuk segera meneleponnya, sehingga Anda dapat bertemu dan menyelesaikan perbedaannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Steve, ngomong-ngomong, Steve, saya ingin memperkenalkan Anda padanya. Jika dia membutuhkan bantuan apapun di masa depan, Anda dapat membantunya. Steve segera tersenyum dan berkata, Tuan Ye, ini enak sekali. Dengan kata-kata Anda, urusannya akan menjadi urusan saya mulai sekarang. Tidak peduli seberapa besar kompor yang dia buat, saya, Steve, akan melindunginya. Ye Chen tersenyum dan mengangguk, mengangkat teleponnya dan menelepon Tawana di WeChat. Begitu panggilan telepon masuk, Tawana bertanya dengan heran, Pak Ye, apakah Anda mencari saya? Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu sibuk? Tawana berkata, saya sekarang sedang melihat tempat tersebut, mengkonfirmasi beberapa detail, dan kemudian mulai melakukan tindakan pada sore hari. Ye Chen bertanya, apakah ada pengaturan untuk makan siang? Tawana berkata, saya belum membuat rencana apapun. Saya harus makan bersama staf. Ye Chen berkata, lebih baik datang ke Tianxiang Mansion. Saya akan menjadi tuan rumah Anda dan saya bisa memperkenalkan Anda kepada seorang teman. Bersambung.